Geza Al-Shakira dapat menjumpai Anda dalam radar siang. Ulas 9.000 bungkus rokok digiling alat berat. Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja. Iwan mengatakan gedung baru Bapenda serta bangunan pabrik memiliki ketahanan yang cukup kuat. Si Banten bersama Usai berlangsung pada tanggal 12 hingga Menurutnya laporan yang dibuat pihak Rumah Sakit Ben Saida Serang, kegiatan senam bahagia bersama bakal calon bupati dan wakil bupati Serang. Selamat siang pemirsa Radar Banten TV. Roslami didampingi oleh Wakil Gubernur Banten Aldi Tabar. Senang sekali saya Geza Al-Shakira dapat menjumpai Anda dalam radar siang. Ulas 9.000 bungkus rokok digiling alat berat. Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja. Iwan mengatakan gedung baru Bapenda serta bangunan pabrik memiliki ketahanan yang cukup kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Radar Banten TV. Senang sekali saya Geza Al-Shakira dapat menjumpai Anda dalam Radar Banten Petang. Sejumlah informasi aktual akan kami sajikan untuk Anda, berikut liputannya. Ratusan orang mengantar Yadi Suryadi, anggota Satpol PP Lebak, ke tempat persemayaman terakhirnya di TPU Cibahbul, Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, pada Kamis 10 Oktober tahun 2024. Yadi Supriyadi, anggota Satpol PP Lebak, meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Tangerang pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Yadi merupakan korban demo anarkis yang dilakukan paguyuban masyarakat peduli Lebak di depan Gedung Dewan pada 23 September tahun 2024. Kasatpol PP Lebak, Dartim berharap kejadian demo anarkis tidak terulang kembali. Yang pertama tentunya kami atas nama dinas ya, ucapan bagi-bagi dari Rojiul terus atas berpulangnya beliau, semoga almarhum diterima iman Islamnya dan husnul khotimah. Dan insya Allah karena beliau itu gugurnya pada saat melaksanakan tugas perintah kedinasan, kami berdoa mudah-mudahan almarhum masuk ke dalam golongan orang yang baik. Itu yang terkait yang bersangkutan orangnya kan sangat low profil, sederhana sekali, menurut dan tidak naik-naik. Kami semua keluarga besar Satpol PP Damkar merasa sangat kehilangan dan sangat terpukul sekali atas almarhum tiada itu. Sementara itu, Nur Hayati, adik almarhum, mengaku sangat sedih dengan kehilangan kakak yang merupakan tulang punggung keluarga. Keluarga almarhum juga sangat sedih dan terpukul dengan kehilangannya. Suasana rumah almarhum Yadi Suryadi ramai dikunjungi oleh orang-orang yang takziah. Selain itu, karangan bunga duka cita turut menghiasi rumahnya. Puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Lebak menggelar aksi solidaritas dan bela sungkawa di depan kantor DPRD Lebak pada Kamis 10 Oktober tahun 2024. Aksi solidaritas Satpol PP Lebak dilakukan untuk menyampaikan tuntutan kepada pihak kepolisian dan DPRD Lebak agar mengusut tuntas oknum pendemo anarkis paguyuban masyarakat peduli Lebak yang dilakukan di depan Gedung Dewan pada 23 September tahun 2024 lalu. Anggota Damkar Lebak dan perwakilan aksi solidaritas Ade Apriyadi menyampaikan aksi yang digelar merupakan aksi duka cita setelah anggota Satpol PP Lebak meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Ia menegaskan almarhum merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 4 orang anak. Sudah punya anak 4. Setelah
Sementara itu, Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari menyampaikan duka yang mendalam. Ia juga menyebut akan mengawal tuntas kasus tersebut. Saya secara pribadi dan mewakili keluarga besar DPRD Kabupaten Lebak turut berduka cita atas meninggalnya Pak Yadi dalam aksi pada tanggal 23 September kemarin. Kemudian saya akan mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa diperlama-lama ya. PJ Wali Kota Serang, Nanang Saifuddin langsung memberikan tugas kepada PJ Sekretaris Daerah Imam Rana Hardiana usai dilantik. Usai dilantik menjadi PJ Sekretaris Daerah Kota Serang, Imam Rana harus menjalankan sejumlah tugas. Menurut PJ Wali Kota Serang, Nanang Saifuddin, ditunjuknya Imam Rana sebagai PJ Sekretaris Daerah Kota Serang tidak serta-merta ditunjuk begitu saja. Hal tersebut karena tugas PJ Sekretaris Daerah akan sama dengan yang pernah dijalankan oleh dirinya saat menjadi Sekretaris Daerah Kota Serang. Nanang meminta Imam Rana bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai PJ Sekretaris Daerah, terutama terkait pembangunan Kota Serang. Bahwa tugas penjabat Sekda Kota Serang itu serupa dan sebangun sama persis dengan tugas Sekda Kota Serang. Tidak ada yang dibuang satupun, baik secara atributif yang melekat pada jabatan itu maupun secara delegatif yang dilimpahkan oleh pimpinan kepada Sekda. Mudah-mudahan saya percaya dan yakin Pak Imam bisa menjalankan tugas ini, mengkoordinasikan pelanggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di Kota Serang. Banyak PR besar yang di Kota Serang dari sisi pelanggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan saya yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pak Imam. Pemerintah Provinsi Banten telah menerima hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri terkait Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2024. Pemerintah Provinsi Banten telah menerima evaluasi perubahan APBD dari Kemendagri. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan perubahan APBD bukanlah menjadi hal yang baru. Menurut Al-Muktabar, pembayaran kegiatan sesuai tahapan dan disesuaikan dengan tingkat pendapatan. Al-Muktabar mengaku jika desain perencanaan telah diperhitungkan. Ia berharap antara pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi Banten dapat sesuai. Dirinya memastikan perubahan APBD tidak mengganggu progres pencapaian kinerja. Al-Muktabar juga menyampaikan hasil evaluasi Kemendagri itu normatif, yakni mengingatkan jika belanja publik dan belanja aparatur harus sesuai. Terkait dengan anggaran perjalanan dinas, Al-Muktabar mengaku sejak awal pemerintah provinsi selalu meng-cross-check anggaran sebagai agenda efisiensi. Ditanya bagaimana anggaran perjalanan dinas di Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Al-Muktabar mengatakan secara teknis masih normal. Namun, ada beberapa penambahan seperti biaya dalam rangka kegiatan-kegiatan mendekati akhir tahun. Namun, ada beberapa penambahan seperti biaya dalam rangka kegiatan-kegiatan mendekati akhir tahun. Hanya beberapa saja. Semua berjalan normal, kegiatan normal. Pembayaran, kegiatan sesuai tahapan kita lakukan. Terus kita menyesuaikan dengan tingkat pendapatan. Kan tidak bisa pendapatan itu belanja kita lebih dari pendapatan kan tidak bisa. Nah, kita atur, kita masih sampai dengan Desember, masih 2-3 bulan lagi kita akan mengatur postur APBD kita. Nah, kalau dalam desain perencanaan ini semua sudah kita perhitungkan, mudah-mudahan nanti klop antara pendapatan dan belanja kita. Saya ulang lagi, di dalam perubahan ini hal-hal yang mendasar itu berjalan seperti biasa. Ada beberapa perubahan saja ya terkait dengan penyesuaian. Lebih kepada itu, jadi perubahan tidak mengganggu insya Allah dari progres pencapaian kinerja kita.
Oh ya, mengingatkan normatif ya, bahwa umpamanya belanja publik, belanja aparatur harus sesuai, lalu kemudian hal-hal lain bagaimana soal daya dukung pembelanjaan bagi pilkada serentak. Lebih kepada itu aja, kalau kita tidak ada hal-hal mendasar yang sangat krusial ya, karena kita kan sudah persiapkan betul pada waktu dokumen pengajuan dan kita menyesuaikan ke rekomendasi-rekomendasi. Kantor Pertahanan Kabupaten Pandeglang menyerahkan sebanyak 112 sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap kepada warga Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang. Sebanyak 112 sertifikat tanah yang diberikan kepada warga merupakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2024. PTSL merupakan program dari Kementerian ATR BPN melalui Kantor Pertahanan Kabupaten Pandeglang. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pandeglang, Arinaldi, mengatakan, pada Kamis 10 Oktober tahun 2024, Kantor Pertahanan Kabupaten Pandeglang menyerahkan sertifikat PTSL elektronik. Arinaldi menjelaskan, Kantor Pertahanan Kabupaten Pandeglang menargetkan di Desa Sidamukti. Nantinya, terdapat 412 sertifikat yang akan terbit di tahun 2024. Hingga saat ini, Kantor Pertahanan Kabupaten Pandeglang sedang mengejar target sebanyak 18.910 sertifikat PTSL. Suksesnya PTSL juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan juga perangkat desa. Sementara itu, warga Desa Sidamukti yang menerima program PTSL, Samuhuri mengucapkan terima kasih kepada BPN karena telah melaksanakan program PTSL. Kantor Pertahanan Kabupaten Pandeglang menyerahkan sertifikat PTSL elektronik pada Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi sebanyak 112 bidang, di mana kita menargetkan di desa ini nanti ada kurang lebih 412 yang akan lahir sertifikat di tahun 2024. Sampai saat ini juga Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang sedang mengejar untuk percepatan seluruh target sebanyak 18.910 sertifikat PTSL, di mana saat ini untuk proses sertifikatnya sudah mencapai 20%. Kita menargetkan pada akhir November 2024 seluruh proses pengukuran dan juga sertifikat yang kita targetkan sebanyak 18.910 itu selesai secara 100%. Ini juga yang sangat menentukan adalah partisipasi masyarakat dan juga perangkat desa yang bisa menentukan sukses atau tidaknya kegiatan PTSL 2024. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Bilgeza Al-Syakira dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.